ditempuh oleh Ibu Risna Dewi, Estos MSP. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama konteks tantangan dalam pelayanan publik, yang kedua ciri-ciri dalam pelayanan publik, yang ketiga mengapa inovasi itu diperlukan, yang keempat itu contoh dari inovasi pelayanan publik, dan yang kelima itu ada manfaat inovasi pelayanan publik, dan yang keenam itu ada langkah implementasi inovasi pelayanan publik. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa sih inovasi pelayanan publik itu. Nah, inovasi pelayanan publik merujuk pada pengembangan dan penerapan ide-ide baru, metode dan pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektivitas layanan yang disediakan oleh sektor publik kepada masyarakat. Nah, inovasi ini berfokus pada cara-cara baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengatasi tantangan yang ada, dan mencapai hasil yang lebih baik dalam memberikan pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik melibatkan perubahan dalam cara instansi pemerintah berinteraksi dengan masyarakat, menyediakan layanan, mengelola sumber daya, dan menyelesaikan masalah-masalah publik. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan pengalaman pengguna, memberikan layanan yang lebih efisiensi dan responsif, serta menghasilkan dampak positif yang lebih besar lagi kepada masyarakat. Oke, materi yang pertama itu adalah tantangan dalam pelayanan publik. Nah, tantangan dalam pelayanan publik ini ada 3 macam, yaitu satu, meningkatkan harapan masyarakat, yang dimana tantangan utama dalam pelayanan publik adalah memenuhi harapan yang semakin tinggi dari masyarakat. Nah, dengan kemajuan informasi dan teknologi, masyarakat memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi dan harapan akan pelayanan yang lebih baik. Pemerintah dan lembaga publik harus berupaya untuk memenuhi harapan ini dengan memberikan pelayanan yang efisiensi, cepat, dan berkualitas tinggi. Nah, yang kedua itu teknologi yang berkembang. Perkembangan teknologi yang memberikan potensi besar untuk meningkatkan pelayanan publik, namun implementasi teknologi baru juga dapat menjadi tantangan. Penerapan sistem teknologi yang kompleks memerlukan sumber daya, pelatihan, dan koordinasi yang tepat. Selain itu, kesenjangan digital antara individu dan komunitas juga dapat menjadi hambatan dalam menyediakan akses yang merata terhadap pelayanan publik. Dan yang ketiga itu ada perubahan sosial dan ekonomi. Perubahan sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi tuntunan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik. Nah, faktor-faktor seperti urbanisasi, migrasi, perubahan demografi, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dapat menciptakan ketimpangan dalam penyediaan pelayanan publik. Nah, pemerintah harus mengantisipasi perubahan ini dan beradaptasi dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang dari masyarakat. Selain 3 tantangan itu tadi, tantangan lain meliputi kurangnya sumber daya manusia yang berkualifikasi dan terlatih, korupsi dan penyalahgunaan wewenang, ketidaktransparan, dan kurangnya akuntabilitas, ketidakseimbangan dalam aksesibilitas pelayanan publik antara wilayah perkotaan dan perdesaan, kompleksitas birokrasi dan proses administrasi yang lambat, tantangan dalam mengatasi kebutuhan khusus dan keberagaman masyarakat, serta kurangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pelayanan publik. Semua tantangan ini memerlukan perhatian dan upaya kolaboratif dari pemerintah dan masyarakat untuk membangun sistem pelayanan publik yang efektif dan responsif. Oke, materi selanjutnya adalah ciri-ciri dari inovasi pelayanan publik. Ada 8 ciri-ciri inovasi pelayanan publik. Yang pertama itu fokus kepada kebutuhan masyarakat. Inovasi pelayanan publik didorong oleh pemahaman mendalam tentang kebutuhan, masalah, dan harapan masyarakat. Pelayanan publik yang inovatif berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan memberikan solusi yang berarti bagi masyarakat. Yang kedua itu penggunaan teknologi. Inovasi pelayanan publik sering melibatkan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi yang canggih. Teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas, kecepatan, dan efisiensi layanan publik, serta memperbaiki interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga itu
ada kolaborasi dan keterlibatan. Inovasi pelayanan publik melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan masyarakat umum. Melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan dalam membantu dalam mendapatkan perspektif yang beragam, mempromosikan partisipasi aktif masyarakat, dan menghasilkan solusi yang lebih baik dan lebih terukur. Yang keempat itu ada peningkatan kualitas layanan publik. Inovasi pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini dapat mencakup peningkatan aksesibilitas, responsivitas, keandalan, kepuasan pengguna, dan penyampaian layanan yang lebih personalisasi. Nah, yang kelima itu ada peningkatan efisiensi dan efektivitas. Inovasi pelayanan publik berupaya untuk meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan publik, yaitu melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang terbatas. Selain itu, inovasi juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Yang keenam itu ada pengukuran kinerja dan umpan balik. Inovasi pelayanan publik melibatkan pengukuran kinerja yang sistematis untuk mengukur hasil dari inovasi tersebut. Pengukuran inilah yang digunakan untuk memantau kemajuan dan mengidentifikasi area perbaikan dan memastikan pelayanan yang berkualitas. Umpan balik dari masyarakat juga penting untuk mengevaluasi keberhasilan inovasi dan memperbaiki layanan berdasarkan masukan yang diterima. Dan yang ketujuh itu ada skalabilitas dan replikabilitas. Inovasi pelayanan publik yang sukses dapat dengan mudah diperluas untuk diterapkan dalam konteks yang berbeda. Skalabilitas mengacu pada kemampuan inovasi yang diterapkan pada skala yang lebih besar, sementara replikabilitas mengacu pada kemampuan inovasi untuk direplikasi di tempat lain dengan mempertimbangkan perbedaan konteks dan kebutuhan. Dan yang terakhir itu ada keberlanjutan dan adaptif. Inovasi pelayanan publik harus berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan dalam kebutuhan masyarakat, teknologi yang berkembang, dan lingkungan yang berubah. Oke, selanjutnya itu ada mengapa inovasi itu diperlukan. Yang pertama itu meningkatkan kepuasan masyarakat. Inovasi sangat penting dalam meningkatkan kepuasan masyarakat karena menciptakan solusi baru yang dapat memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Melalui inovasi, produk, layanan, atau proses baru dapat dikembangkan untuk memberikan pengalaman yang lebih baik kepada konsumen. Inovasi dapat membantu menciptakan produk yang lebih bermanfaat, efisiensi, dan terjangkau, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memenuhi keinginan mereka dengan cara yang lebih baik. Yang kedua itu ada efisiensi penggunaan sumber daya. Inovasi juga sangat penting dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan mengembangkan teknologi baru, proses produksi yang lebih efisiensi, atau metode pengelolaan yang lebih baik, inovasi dapat membantu mengurangi pemborosan, memperbaiki produktivitas, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti energi, air, atau bahan baku. Inilah yang dapat membantu mengurangi biaya produksi, menjaga kelanggengan sumber daya alam, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang ketiga itu ada mempercepat transformasi digital. Inovasi sangat penting dalam mempercepat transformasi digital di berbagai sektor. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara kita bekerja, berinteraksi, dan mengakses informasi. Dengan berinovasi, berorganisasi, dan individu dapat memanfaatkan teknologi terkini untuk menciptakan solusi digital yang lebih efisiensi, kreatif, dan adaptif. Inovasi dalam hal ini meliputi perkembangan aplikasi, platform online, kecerdasan buatan, atau teknologi lainnya yang dapat mengubah cara kita beroperasi dan berinovasi lebih lanjut. Yang keempat itu ada meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Inovasi juga penting dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Dengan adanya inovasi, pemerintah dapat mengembangkan solusi baru untuk memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik, meningkatkan transparansi, dan memperkuat tata kelola yang baik. Misalnya nih, inovasi dalam bentuk sistem pelaporan elektronik atau platform partisipasi dalam membantu meningkatkan pemantauan atau pelaporan kinerja pemerintah, memungkinkan partisipasi publik yang lebih luas, dan memperkuat mekanisme pengawasan. Dengan inovasi, pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan tingkat kepercayaan serta akuntabilitas mereka.
pembahasan selanjutnya itu adalah contoh dari inovasi pelayanan publik. Yang pertama itu contohnya adalah pelayanan publik berbasis teknologi. Salah satu contoh inovasi pelayanan publik berbasis teknologi adalah pengembangan aplikasi ponsel yang memungkinkan warga untuk mengakses informasi dan layanan pemerintah dengan mudah. Contohnya itu sebuah aplikasi pemerintah daerah yang memungkinkan warga untuk melaporkan keluhan infrastruktur seperti jalan rusak melalui gambar dan koordinasi GPS. Aplikasi tersebut kemudian mengirimkan laporan langsung kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti. Dengan adanya aplikasi ini, proses pelaporan dan penanganan keluhan menjadi lebih efisiensi dan responsif. Yang kedua itu ada pelayanan publik berfokus pada pengalaman pengguna. Salah satu contoh inovasi pelayanan publik yang berfokus pada pengalaman pengguna adalah pengembangan pusat layanan satu atap atau one-stop service center. Pusat ini menyediakan berbagai layanan publik yang berhubungan dengan berbagai kebutuhan masyarakat, seperti pembuatan dokumen, pendaftaran pernikahan, pendaftaran penduduk, izin usaha, dan sebagainya. Dalam pusat ini, pemerintah mengintegrasikan berbagai layanan yang sebelumnya terpisah menjadi satu tempat, sehingga warga tidak perlu lagi mengunjungi banyak tempat untuk mendapatkan layanan tersebut. Hal ini membuat proses pelayanan menjadi lebih efisiensi, cepat, dan nyaman bagi pengguna. Yang ketiga itu ada pemanfaatan teknologi cerdas. Contoh inovasi pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi cerdas adalah penggunaan sistem pengenalan wajah dalam keamanan dan layanan publik. Misalnya itu dalam sistem keamanan teknologi ini dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi potensi ancaman atau pelaku kriminal yang tercatat dalam database pemerintah. Dalam layanan publik, teknologi ini dapat digunakan untuk mengenali wajah pengguna dan memberikan pengalaman yang personal dan terpersonalisasi. Misalnya dalam memberikan rekomendasi layanan atau informasi yang sesuai dengan preferensi pengguna. Teknologi cerdas juga dapat diterapkan dalam sistem pendukung keputusan pemerintah seperti analisis data untuk perencanaan pembangunan kota atau prediksi permintaan layanan publik tertentu. Selanjutnya, manfaat inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik memiliki beberapa manfaat. Yang pertama itu adalah meningkatkan kepuasan masyarakat. Inovasi dalam pelayanan publik dapat membantu meningkatkan kepuasan masyarakat dengan mengembangkan layanan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Inovasi dapat membantu menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna layanan publik. Contohnya itu seperti penggunaan teknologi digital untuk memberikan akses yang lebih mudah dan praktis ke layanan pemerintah dapat meningkatkan kepuasan masyarakat. Yang kedua, ada penghambatan biaya. Inovasi dalam pelayanan publik dapat membantu mengurangi biaya yang terkait dengan penyediaan layanan tersebut. Dengan menggunakan teknologi dan metode yang lebih efisiensi, pemerintah dapat menghemat biaya operasional, administrasi, dan infrastruktur dalam penyediaan pelayanan publik. Misalnya itu dengan memanfaatkan platform online atau aplikasi mobile untuk mengurus permohonan atau dokumen administrasi. Proses yang sebelumnya membutuhkan biaya dan waktu yang cukup besar dapat lebih efisiensi dilakukan. Yang ketiga itu ada penyediaan pelayanan yang lebih cepat dan efisiensi. Inovasi pelayanan publik dapat membantu meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam penyediaan layanan. Penggunaan teknologi digital seperti otomatis proses dapat mempercepat proses pengolahan permintaan atau dokumen. Hal ini akan memungkinkan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian berbagai tugas administrasi. Yang keempat itu ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Inovasi pelayanan publik juga dapat berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dengan memanfaatkan teknologi seperti platform online yang memberikan akses informasi publik secara terbuka. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang diperlukan dan memonitoring kinerja pemerintah. Ini memungkinkan adanya kontrol sosial yang lebih baik terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik.
Secara keseluruhan, inovasi dalam pelayanan publik memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, pemerintah, dan sistem pelayanan itu sendiri. Dengan meningkatkan kepuasan masyarakat, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas, inovasi pelayanan publik dapat membawa perubahan positif dalam penyediaan layanan publik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, materi yang terakhir itu adalah langkah implementasi inovasi pelayanan. Langkah-langkahnya itu ada 3. Yang pertama itu analisis kebutuhan dan tantangan. Pertama-tama kita perlu melakukan analisis mendalam mengenai kebutuhan dan tantangan yang ada dalam pelayanan yang ingin kita inovasikan. Identifikasi masalah yang perlu dipecahkan, kekurangan yang ada dalam sistem saat ini, dan harapan pengguna terhadap pelayanan tersebut. Dengan memahami kebutuhan dan tantangan, kita dapat merancang solusi inovasi yang sesuai. Yang kedua itu ada rencana strategis dan perencanaan implementasi. Setelah menganalisis kebutuhan dan tantangan, langkah selanjutnya itu adalah merumuskan rencana strategis untuk mengimplementasikan inovasi. Identifikasi tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai, serta peran serta sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Buat perencanaan implementasi yang terperinci, termasuk tahapan, jadwal, dan alokasi anggaran yang diperlukan. Yang ketiga itu ada pengembangan dan uji coba prototipe. Setelah merencanakan implementasi, langkah berikutnya itu adalah memulai pengembangan prototipe inovasi pelayanan. Prototipe ini adalah versi awal dari solusi yang ingin kita terapkan. Selama tahap ini, kita perlu melibatkan tim yang terampil dan ahli di bidangnya untuk mengembangkan prototipe tersebut. Setelah pengembangan selesai, lakukan uji coba prototipe secara internal maupun melibatkan pengguna pelayanan yang relevan. Evaluasi kinerja prototipe, identifikasi kelemahan atau masalah yang diperbaiki sehingga prototipe siap untuk diimplementasikan. Implementasi dan skala besar. Setelah prototipe diuji dan diperbaiki, langkah selanjutnya adalah melakukan implementasi secara luas. Buat rencana pelaksanaan yang mencakup komunikasi yang efektif kepada para pengguna dan pemangku kepentingan terkait, serta pelibatan mereka dalam proses pengimplementasian. Pastikan sumber daya yang diperlukan telah disiapkan, seperti infrastruktur, teknologi, personal yang terlatih, dan dokumen finansial. Selama tahap ini, pantau dan evaluasi secara berkelanjutan, serta tanggap terhadap masalah dan hambatan yang muncul. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Implementasi inovasi pelayanan bukanlah langkah akhir, tetapi merupakan proses yang berkelanjutan. Setelah implementasi dilakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengukur efektivitas dan dampak inovasi terhadap pelayanan yang diberikan. Identifikasi area yang diperlukan, diperbaiki dan ditingkatkan, dan digunakan umpan balik dari pengguna dan pemangku kepentingan untuk melakukan penyesuaian. Terus perbaiki dan tingkatkan inovasi pelayanan seiring waktu untuk memastikan tercapainya hasil yang optimal. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah yang pertama itu inovasi pelayanan publik penting untuk memenuhi harapan masyarakat. Yang kedua itu pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Dan yang ketiga itu ada pelaksanaan inovasi memerlukan perencanaan dan evaluasi yang baik. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.